Ya, Anda kembali di Kabar Petang. Pemirsa, mungkin Anda masih ingat kasus yang menimpa musisi Rhoma Irama yang beberapa waktu lalu sempat dipanggil Panwaslu terkait dengan isu pelanggaran SARA dalam berkampanye dan menyerang salah satu calon gubernur DKI Jakarta. Nah, hari ini sudah ada putusan dari Panwaslu. Apa kira-kira keputusan bersalah atau tidak bersalah? Rhoma Irama, benar sekali. Kita akan langsung saja bergabung dengan reporter TV One Merita Effendi yang sudah ada di sana. Merita, apa yang diputuskan Panwaslu terkait dengan kasus yang menjerat pedangdut Rhoma Irama? Ya, Anggi dan juga Andrew, memang beberapa saat yang lalu Ketua Panwaslu Ramadansa sudah mengumumkan sikap yang diambil oleh Panwaslu terkait kasus yang menimpa Haji Rhoma Irama beberapa waktu lalu. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa berdasarkan penyelidikan yang sudah dilakukan selama sejak 6 Agustus ini tidak ditemui berbagai unsur yang berbau kampanye. Dengan demikian mereka menyimpulkan bahwa ceramah agama yang dilakukan oleh Haji Rhoma Irama tidak mengandung unsur kampanye dan tidak mengandung unsur-unsur pelanggaran dalam pemilu kada. Ini berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, diantaranya adalah tidak ada kampanye di luar jadwal dan tidak ada kampanye yang dilakukan di tempat peribadatan atau masjid. Yang dilakukan oleh Haji Rhoma Irama adalah berceramah tanpa mengajak para jamaatnya untuk memilih salah satu pasangan calon gubernur ataupun tidak menyampaikan visi misi dari partai yang bersangkutan. Rhoma Irama tidak melakukan kampanye karena berdasarkan dari pengertian kampanye itu sendiri yang tidak menyampaikan visi misi program. Ini sudah melalui berbagai macam proses penyelidikan, diantaranya adalah juga sudah memanggil beberapa orang, diantaranya ada tim sukses dari pasangan Jokowi, juga ada dari pasangan Fokenara dan juga Haji Rhoma Irama sendiri yang sudah dipanggil pada 6 Agustus lalu. Ada 5 bukti, sedikitnya 5 bukti. Ya, Anggi. Merita, sebelum lanjut ke bukti yang akan Anda sampaikan, apakah di sini juga hadir pendukung dari atau tim ses dari Jokowi dan apa tanggapan mereka terkait putusan dari Panwaslu ini? Ya, memang direncanakan pendukung dari Jokowi maupun dari Fokenara akan hadir untuk menyimak bersama-sama keputusan dari Panwaslu. Namun di sini kami tidak melihat, yang ada hanyalah perwakilan dari berbagai agama yang bersama-sama menyampaikan hasil keputusan dari Panwaslu ini, Anggi. Ya, apa reaksi berbagai elemen masyarakat yang berasal dari berbagai agama ini, Merita? Ya, memang seperti yang disampaikan oleh Ketua Panwaslu, keputusan yang diambil dan kesimpulan yang mereka ambil untuk menyikapi kasus yang menimpa Haji Rhoma Irama ini juga sudah berdasarkan diskusi yang sudah dilakukan kepada pihak kepolisian, Kejaksaan Tinggi, juga kepada forum berbagai agama. Jadi yang terjadi di sini tidak ada seperti penolakan ataupun segala sesuatu yang bersikap tegang ataupun lainnya, tidak ada sama sekali. Ini semua berjalan dengan damai karena nantinya juga akan diakhiri dengan buka puasa bersama yang diadakan oleh Panwaslu. Andrew. Ya, Merita, tadi Anda akan menyampaikan bukti-bukti apakah itu, karena kalau kita lihat pada Kamis lalu ketika dipanggil Panwaslu, anggota Panwaslu menyatakan bukti dan saksi menguatkan untuk melanjutkan kasus ini ke polisi, namun ternyata hasilnya diputuskan tidak bersalah. Apa mungkin yang bisa Anda jelaskan, Merita, bukti-bukti dari Panwaslu ini? Ya, tadi disampaikan sedikitnya ada 5 bukti yang mendasari keputusan tersebut. Di antaranya adalah rekaman video berdurasi kurang lebih 7 menit. Kemudian juga ada rekaman video tayangan dari lembaga-lembaga penyiaran dari Komisi Penyiaran Indonesia, KPID maksud kami. Kemudian juga ada daftar tim kampanye Fokenara yang di dalamnya tidak ada nama Haji Rhoma Irama. Kemudian juga ada hasil audit kantor akuntan publik yang dipilih secara independen. Kemudian juga ada proposal Safari Ramadan yang dimana acara tersebut diselenggarakan oleh salah satu media cetak di Indonesia. Dan dari 5 bukti tersebut tidak ada nama Haji Rhoma Irama dalam daftar nama tim sukses salah satu pasangan calon gubernur. Jadi ini juga merupakan salah satu landasan yang kemudian akhirnya diputuskan bahwa yang dilakukan Haji Rhoma Irama bukanlah sebuah kampanye, karena beliau juga tidak menyampaikan visi misi dan tidak juga mengajak para jamaahnya untuk memilih salah satu dari calon pasangan gubernur dan wakil gubernur ini. Baik, terima kasih Merita Effendi langsung dari kantor Panwaslu Jakarta. Pemirsa, pada Senin lalu Panwaslu DKI Jakarta memanggil Rhoma Irama karena Rhoma diduga telah melakukan kampanye dengan menyelipkan unsur SARA dalam ceramahnya. Ya, dalam rekaman ceramah itu di salah satu masjid Tanjung Duren, Rhoma menyinggung agama dan suku bangsa kandidat pemilu kada. Meski demikian, Rhoma membantah dirinya melakukan kampanye hitam.
Suasana politik di ibu kota kian memanas menjelang pemilu kada DKI Jakarta putaran kedua. Panasnya persaingan menuju kursi DKI 1 terlihat dari kampanye hitam berbau sara yang bertubi-tubi dilancarkan ke publik, bahkan hingga masuk ke dalam masjid. Seperti kasus yang menyeret nama Rhoma Irama, Raja Dangdut yang juga anggota tim kampanye pasangan Foke Nara ini ditenggarai menyelipkan isu sara dalam ceramahnya di Masjid Al-Isra Tanjung Duren, Jakarta Barat beberapa waktu lalu. Jokowi Muslim, tapi orang tuanya Kristen. Kemudian suku bangsanya Jawa. Ahok suku bangsanya Cina. 6 Agustus lalu, Rhoma pun memenuhi panggilan Panitia Pengawas Pemilu DKI Jakarta terkait ceramahnya itu. Sempat menitikan air mata di hadapan wartawan, Rhoma membantah telah berkampanye dengan menyinggung isu sara. Apalagi saya di sana yang perlu diketahui, satu, bukan sebagai kampanyewan. Yang kedua, saya sebagai mubalik dalam kapasitas sebagai ulama. Dan masjid itu otonom dan masyarakatnya homogen. Terlepas dari dibenarkan atau tidaknya ceramah terkait pemilu kada DKI yang dilakukan Rhoma Irama, warga Jakarta tentunya semakin cerdas untuk memilih pemimpin berdasarkan kualitas yang tidak menghalalkan segala cara untuk duduk di singgasana pimpinan ibu kota. Tim TV One mengabarkan. Menjelang putaran kedua pada 20 September 2012 mendatang, akhirnya PKS merapat ke Fauzi Bowo dan Nahrawi Ramli. Ya, apa sebenarnya yang terjadi di dalam PKS sendiri sehingga memutuskan untuk memberi dukungan kepada Foke Nara? Kita akan hadirkan informasi lengkapnya usai jeda saat lagi.